Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nadia dari STIE Kadarma Indonesia, Prodi Manajemen. Hai, selamat datang di channel aku. Di sini aku akan membahas tentang etika komunikasi. Tapi sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Etika komunikasi. Apa itu etika komunikasi? Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan, prinsip yang mengatur tingkah laku manusia. Secara umum, etika merupakan aturan mengenai baik buruknya perilaku individu dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi diambil dalam bahasa Inggris yaitu communis atau communicatus atau common yang berarti sama. Prinsip yang mengatur tentang hubungan interaksi antar manusia satu dengan yang lain. Secara umum, komunikasi merupakan penyampaian pesan kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia, juga bisa diartikan sebagai aturan yang baik dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Adapun bentuk komunikasi yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung, di mana komunikasi secara langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, seperti halnya ketika kita berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai penghantar pesan. Sedangkan komunikasi secara tidak langsung merupakan proses yang dilakukan secara tidak langsung, di mana memerlukan bantuan alat komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi, seperti handphone, televisi, radio, atau aplikasi seperti WA, YouTube, dan yang lainnya. Nah, ada beberapa fungsi etika komunikasi, di antaranya 1. Sebagai landasan moral. Etika komunikasi membangun landasan moral antar manusia, misalnya berkomunikasi dengan bahasa yang baik, berperilaku sopan saat berbicara. Yang kedua, mempermudah proses penyampaian pesan. Dengan menjalankan etika komunikasi, manusia akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima pesan, karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti kedua belah pihak. Dan yang ketiga, sebagai panduan manusia dalam berkomunikasi. Fungsi lain etika komunikasi ialah sebagai panduan manusia dalam menjalin komunikasi. Panduan ini meliputi penggunaan bahasa, baik komunikasi lisan maupun tertulis, hingga cara berperilaku. Yang mana ini bertujuan agar membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas tapi dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga membantu masyarakat untuk mengambil sikap atau tindakan secara tepat, dan yang terpenting, menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Dari beberapa fungsi yang sudah disebutkan tadi, pada akhirnya bertujuan untuk menghindari pelanggaran dalam komunikasi itu sendiri. Adapun contoh studi kasus yang saya ambil yaitu pada pelanggaran penyiaran radio. Pelanggaran ini termasuk etika komunikasi secara tidak langsung. Mari kita sama-sama simak beritanya. Nah, dari kasus kali ini terjadi pada salah satu penyiar radio yaitu Prambors Bandung yang mendapat teguran dari KPID Jawa Barat karena telah memutar lagu bernuansa jorok. Pada rapat pleno, KPID Jawa Barat layangkan teguran 1 dan klarifikasi pada radio Prambors Bandung yang melanggar P3SPS, yakni memutar lagu bernuansa seks, kasar, dan jorok pada jam anak-anak. Komisioner KPID Jawa Barat, bidang isi siaran Jalu P. Priambodo mengatakan, kejadian ini menjadi peringatan buat radio yang lain agar tidak memutar lagu jorok untuk melindungi anak-anak. Pada tanggal 6 September 2022, Radio Prambors Bandung menayangkan program Jeda Antar Program yang memutar lagu Doja Cat dengan judul Kiss Me More, yang di dalam lirik lagu tersebut terindikasi memuat kata-kata seksual dan kasar. Lagu ini diputar antara pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat.
Radio Prambors Bandung dianggap melanggar SPS pasal 38 ayat 2. Program siaran klasifikasi hanya boleh disiarkan antara pukul 22 sampai 3 waktu setempat. Atas pelanggaran tersebut, KPID Jawa Barat melalui rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2022 melayangkan surat teguran 1 dan meminta klarifikasi kepada Radio Prambors Bandung. Lewat tindakan tegas dari KPID Jawa Barat kepada Radio Prambors Bandung tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua radio di Jawa Barat untuk menjaga kondusivitas tayangan siaran yang ada di Jawa Barat. Di mana hal ini melanggar standar program siaran, yaitu pasal 15 ayat 1, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak dan atau remaja. Pasal 20 ayat 1, program siaran dilarang berisi lagu dan atau video klip yang menampilkan judul atau lirik bermuatan seks, cabul, dan mengesankan aktivitas seks. Ayat 2, program siaran yang menampilkan musik dilarang memuat adegan atau tautan yang dapat dilihat perempuan sebagai objek seks. Pasal 24 ayat 1, program siaran dilarang menampilkan ekspresi kasar dan makian, baik secara verbal maupun non-verbal, yang beresiko menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok, mesum, cabul, vulgar, dan atau menghina agama dan Tuhan. Adapun ayat 2, kata-kata kasar dan makian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, di atas melebihi kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa. Inilah beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika komunikasi pada penyiaran. Di antaranya 1, belum terbentuknya kultur atau kesadaran dari orang tersebut. 2, perilaku dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan. 3, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Dan yang keempat, kurangnya pedoman hidup dari individu tersebut. Dalam komunikasi radio, komunikator akan melakukan apa yang disebut menyandi. Penyiar akan menyandi pesannya, artinya ia akan menginformasikan pesan sedemikian rupa dengan menggunakan lambang tertentu, sehingga ia akan menyampaikan pesan kepada komunikan atau audiens. Orang yang menerima pesan yang telah disandi ini bertugas sebagai pengawas sandi. Agar menghindari terjadinya pelanggaran etika komunikasi pada penyiaran, yaitu harus selalu diingat dan dipahami aturan dasar adalah P3SPS, yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, yang mana merupakan pedoman dan standar bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun radio di Indonesia. Lembaga penyiaran Jawa Barat harus berperan penting dalam melakukan literasi media kepada masyarakat ini untuk memperkokoh integrasi nasional, membangun jati diri bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa-bangsa. Maka dari itu, betapa pentingnya jika ekosistem penyiaran bisa memanfaatkan perkembangan zaman dengan baik. Membangun ekosistem penyiaran pun harus direncanakan sebaik mungkin agar informasi dan kebijakan dapat tersampaikan dengan baik tanpa adanya kesalahan dalam penyampaian informasi, di mana harus bersama-sama saling bersinergi membangun ekosistem penyiaran yang sehat dan bermanfaat bagi khalayak umum. Nah, dari contoh studi kasus yang sudah kita bahas tadi, dapat kita ingat ya bahwa untuk membangun ekosistem penyiaran yang baik itu adalah tugas kita bersama, di mana masyarakat dan penyelenggara penyiaran harus saling bersinergi. Masyarakat berperan untuk memastikan sejak dini bahwa penyelenggara penyiaran harus sesuai dengan P3SPS, yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Sedangkan penyelenggara penyiaran ialah KPI ini bertugas sebagai regulator untuk menetapkan program siaran dengan jam tayang dibedakan berdasarkan kriteria umur bagi media elektronik. Terima kasih sudah mendengarkan materi kali ini. Semoga kita bisa memahami pentingnya etika komunikasi dan dapat mengambil pelajaran dari contoh kasus pelanggaran kali ini. Saya Nida Nadia, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.